Generation, Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Gimana nih semester yang baru? Buat yang sekolah maupun yang kuliah, gimana? Udah ada banyak tugas belum? Yang rasanya buat otak mungkin udah panas. Gile, tugasnya banyak banget. Atau sampai saat ini ada yang masih santuy, belum ada tugas, belum ada apa-apa gitu ya. Nah gimana teman-teman pengalaman teman-teman yang baru masuk SMP, baru masuk SMA, ataupun baru masuk kuliah? Walau kondisi saat ini segala sesuatu masih serba online termasuk studi kita, gue berharap teman-teman semua tetap semangat ya untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab teman-teman sebagai pelajar ataupun sebagai mahasiswa. Yuk tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Hashtag yuk bisa yuk gitu ya. Teman-teman bersyukur hari ini kita bersama-sama kembali beribadah. Mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan hadirat Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita, pengagungan kita kepada Dia. Mari kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas ibadah kita datangnya dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Karena itu turunlah atas kita semua kasih, rahmat, dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus memenuhi ibadah kita sekalian. Amin. Shalom teman-teman, nats panggilan beribadah kita terambil dari Mazmur 33 ayat ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Halo Ras Generation, mari kita puji dan sembah Dia dan katakan, besar di dalamku.
Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita minta waktu buat Tuhan agar Tuhan membentuk hati kita lebih dalam lagi. Mari kita bawakan lagu ini dengan sungguh-sungguh lagi. Dan kita katakan, bejanamu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu,
Teman-teman terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita memfokuskan dan arahkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan, memohon Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat, sehingga kita boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau setiap kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Dan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kiranya juga membuat setiap kita itu semakin mengenal Tuhan sang pemilik kehidupan kita. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau terus menyertai akan studi kami. Untuk setiap hal yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Pada saat ini ya Bapak, kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin bersama-sama Tuhan untuk memfokuskan pikiran dan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kami. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau yang harus kami lakukan sebagai murid-murid Kristus. Tuhan tolong kami dan mampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk waktu perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang di antara nih teman-teman sekalian kemarin pas liburan ya, liburannya mungkin cukup panjang ya, mengisi waktu luangnya dengan menonton film, entah di Netflix, Disney Plus, Hotstar, dan sebagainya. Oh ya teman-teman, nonton sih boleh-boleh aja ya teman-teman. Tapi mesti ingat, kalau waktu kita itu nggak boleh kita habisin cuma buat nonton atau buat main games aja. Ada begitu banyak hal yang juga harus kita kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Teman-teman biasanya nih kalau teman-teman lagi nonton film, sukanya nih genre apa nih? Komedi, thriller, action, horor, suka yang mungkin model-model drakor, anime, kartun, atau genre apa nih teman-teman? Kalau gue sih sukanya ya nonton film yang genrenya itu model-model film action gitu ya. Drakor ada sih nonton, tapi kayak nggak ngikutin banget ya yang berseri-seri yang banyak banget itu ya. Nah, kenapa? Kalau ditanya kenapa sih gue suka film yang model-modelnya action gitu. Nah teman-teman, ketika gue nonton film yang action ya gitu ya, kayak gue berasa seru banget nih film, menantang. Buat jantung juga dak-dikduk juga nih. Terus gue tuh kayak dibawa berpikir, nih mission yang harus dihadapi dari aktor atau aktris itu apaan ya? Wah, nanti berhasil nggak ya dia jalanin mission itu? Nah, apalagi film-film model yang mengisahkan atau menceritakan ada agent-agent khusus yang dipanggil untuk mengerjakan atau menuntaskan suatu mission. Nah, beberapa film yang pernah gue tonton nih seperti Extraction, ya, The Old Guard, Kingsman, Charlie's Angel. Nah, teman-teman semua film ini sama-sama mengisahkan orang-orang yang dipanggil, dipersiapkan, dan diutus untuk sebuah tujuan, yaitu mengerjakan atau melakukan sebuah mission yang diberikan. Call out with a purpose, dipanggil untuk sebuah tujuan. Turut dialami oleh seseorang nabi yang bernama Yeremia. Mari bersama-sama kita memperhatikan nats firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang 8. Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang ke-8. Nah, gue bakal bacain buat teman-teman sekalian ya. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi firman Tuhan berkata kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, siapa sih Yeremia? Di dalam ayat yang pertama dikatakan Yeremia bin Hilkia adalah seseorang dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Yeremia adalah seorang yang dipilih dan dipanggil Allah untuk menjadi seorang nabi bagi bangsa Israel. Panggilan Yeremia menjadi seorang nabi itu sangat jelas. Hal itu terlihat melalui apa yang Tuhan katakan kepadanya.
Dalam ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dalam bagian firman Tuhan ini menyatakan bahwa Allah merencanakan, mempersiapkan, dan melibatkan Yeremia untuk menjadi bagian dari pekerjaan Allah sendiri. Bahkan sebelum Yeremia lahir ke dunia, ketika Allah memanggil dan memberitahukan Yeremia kan rencana Allah atas hidupnya, waktu itu usia Yeremia terbilang masih muda. Mungkin kira-kira seusia teman-teman juga kali ya. Namun hal itu tidak menghalangi Allah untuk memakai Yeremia menjadi seorang nabi. Teman-teman tahu ya, seorang nabi itu mesti ngapain sih, apa yang harus mereka lakukan? Menyampaikan pesan dari Allah kepada bangsanya. Mengingatkan bangsa Israel tatkala hidup mereka itu mulai melenceng. Mengingatkan bangsa Israel tatkala hidup mereka itu tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan seorang nabi itu juga bertugas untuk senantiasa ya, terus memberitakan tentang siapa Allah, siapa Allah. Dipanggil dan diutus untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dan kehendaki, itu nggak cuma berlaku atau diberikan kepada Nabi Yeremia saja. Tetapi juga bagi setiap kita, anak-anaknya. Teman kita mempunyai panggilan yang sama seperti Yeremia, yaitu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Memberitakan perbuatan tangan Allah, memberitakan siapa itu Kristus. Seperti juga dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau setiap kita hidup di dalamnya. Oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa kita diciptakan, dipersiapkan, dipanggil, dan diutus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan memberitakan tentang Dia kepada banyak orang. Melalui apa kita dapat mengerjakan panggilan Tuhan atas hidup kita? Tentunya melalui setiap perkataan kita, melalui perbuatan kita. Kita yang masih studi, jadilah pelajar atau mahasiswa yang bertanggung jawab, yang jujur dalam mengerjakan tugas dan setiap ujian. Hingga pada akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan melalui studi kita. Dan setiap orang yang ada di sekeliling kita, itu dapat mengenal siapa Kristus melalui kehidupan kita. Teman-teman, bukan suatu kebetulan ketika kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tuhan itu turut memakai kita untuk menjadi alatnya bagi Indonesia. Tuhan mau setiap kita tuh juga berkontribusi bagi Indonesia. Apa sih yang kita bisa lakukan buat Indonesia? Berkarya. Tuhan memberikan kita karunia, talenta. Pakailah itu dan kembangkanlah itu untuk turut menceritakan siapa Tuhan melalui karya-karya kita. Melalui sosial media, kita dapat menjadikannya sebagai alat untuk mengabarkan siapa Tuhan. Melalui berbagai ide kreatif, kita bisa mengembangkannya. Di tengah pandemi seperti ini, mungkin kita juga bisa melakukan hal-hal kecil, gerakan-gerakan kecil bersama dengan teman-teman atau kita sendiri juga bisa melakukannya dengan membantu orang-orang yang terdampak dari pandemi. Mungkin gerakan mengumpulkan sesuatu dan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Contoh lainnya adalah menjadi guru les bagi teman-teman kita atau bagi orang-orang yang mungkin di luar lingkungan pertemanan kita. Kita ambil bagian ini menjadi suatu bagian untuk turut andil meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang mungkin bisa kita kerjakan dan lakukan sebagai bentuk kontribusi setiap kita bagi Indonesia. Teman-teman, jangan biarkan diri kita hanya merasa cukup atas karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan merasa udah deh gak usah ngelakuin apa-apa. Bodoh amat sama orang lain. Yang penting gua mah hidupnya oke-oke aja, baik-baik aja. Ngapain gua pusing-pusing mikirin yang lain? Mikirin diri sendiri aja udah pusing gitu. Ngapain? Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita meresponi panggilannya dengan ketaatan untuk melakukannya dalam kehidupan kita.
Teman-teman, dalam melakukan atau menjalani panggilan Tuhan atas hidup kita, kita akan berhadapan dengan tantangan, ketakutan, keraguan di dalam menjalaninya. Perasaan, gue gak bisa apa-apa, otak aja terbatas. Gue gak terampil, gue jelek, mau kerjain apa coba? Gue takut kalau lakuin ini itu, gak punya teman, dijauhi. Gue nanti dibully kalau lakukan hal ini. Nanti gue dianggap sok suci. Ketakutan, keraguan, perasaan gak mampu pun juga dialami oleh Nabi Yeremia dalam meresponi panggilan Tuhan atas hidupnya dengan menjadi seorang nabi. Respon yang sama juga pernah dialami oleh Musa. Ketika Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel, dia merasa gak bisa, belum siap, gak percaya diri, merasa gak pandai untuk berbicara. Musa berusaha untuk bernegosiasi dengan Allah, untuk menolak panggilan Allah atas hidup dia, yaitu menjadi pemimpin dari Israel. Ketakutan, keraguan Yeremia terlihat jelas dalam perkataannya di ayat yang ke-6. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Teman-teman, usia muda bukanlah halangan ya untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Melainkan ketika kita melihat usia muda itu menjadi suatu anugerah, suatu keistimewaan, kita beroleh kesempatan dan kepercayaan dari Tuhan untuk mengerjakan apa yang Dia percayakan dalam kehidupan kita. Teman-teman, apa sih sesungguhnya yang membuat Yeremia takut, ragu? Karena masa-masa itu merupakan masa yang sulit, di mana bangsa Israel sedang mengalami kemerosotan rohani, ketidaktaatan, kejahatan, kedurhakaan, penindasan, berbagai jenis penyimpangan terjadi di mana-mana. Yeremia menggambarkan kondisi bangsa Israel itu seperti layaknya seorang pasangan yang tidak setia dengan pasangannya. Rasanya tugas yang sangat berat, beresiko untuk dijalani. Di mana dia harus berani menyatakan kebenaran, harus berani menegur bangsa Israel yang hidupnya menyimpang. Hal-hal itu yang ternyata menjadi ketakutan bagi Yeremia bisa memimpin Israel. Di tengah ketakutan, di tengah keraguan itu Tuhan berkata dalam ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Pertolongan dan penyertaan Tuhan itu enggak hanya berlaku bagi Yeremia, tetapi juga bagi setiap kita, anak-anaknya. Oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa dalam menjalani panggilan Tuhan atas hidup kita harus mengingat bahwa Allah sendiri yang akan menolong, yang menyertai dan memampukan kita di dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Tuhan mengingatkan Yeremia ketika ia gentar, ketika ia ragu. Tuhan tahu apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang benar-benar dapat kita lakukan. Ketika ia memanggil kita, itu sudah pasti dia juga tahu bahwa kita mampu melakukannya. Ketika dia memanggil kita, Dia Allah yang akan memampukan kita untuk mengerjakan apa yang Dia percayakan. Karena Dia tahu bahwa kita mampu melakukannya. He made us and planned us for very special jobs. Allah berjanji untuk menyertai Yeremia. Dia akan memberinya keberanian dan juga memberitahu apa yang harus Yeremia katakan kepada bangsa Israel. This is a beautiful promise yang juga diberikan bagi setiap kita. God is working through our lives. Whatever we do, His hand is behind it. Tuhan bekerja melalui hidup kita. Apapun yang kita lakukan, ada tangan Tuhan di balik semua itu. Janganlah takut dan gentar, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. God has a plan and purpose for His life He created. Even though we have doubt and fears, God will help us to complete His work. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita meresponi panggilan Tuhan atas hidup kita dengan satu ketaatan
di dalam mengerjakannya. Percayalah bahwa Tuhan yang akan senantiasa memampukan kita dan dalam kita mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Selalu ada invisible hand yang akan menyertai kita, yang akan menuntun kita. Teruslah berkarya bagi Indonesia. Biarlah semakin banyak orang dapat mengenal Tuhan. Biarlah hidupmu dan hidupku terus dapat menceritakan siapa Tuhan dan dapat menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong dan memampukan kita untuk terus memiliki kepekaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan. Tentunya, untuk memiliki kepekaan kita perlu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Hidup berelasi intens dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui relasi kita. Relasi yang seperti apa? Melalui waktu teduh kita. Melalui doa-doa kita. Jalinlah relasi yang semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga kita memiliki kepekaan untuk mengerti dan memahami panggilan Tuhan atas hidup kita. God is calling you, equipping you, preparing you according to His purpose. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong setiap kita untuk kita boleh mengerti dan memahami apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk kami berbagian dalam mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan di dunia ini. Tuhan tolong kami untuk kami memiliki kepekaan sehingga kami boleh meresponi panggilan Tuhan dengan tepat dan benar. Bapa, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami tidak bisa melakukannya seorang diri. Kami tidak bisa berjuang sendirian Tuhan. Karena itu kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan. Hidup kami boleh Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan pada akhirnya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami sekali lagi, yang menyapa kami sekali lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar teman-teman. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan pemahaman bagi setiap kita dan memberikan keyakinan bagi setiap kita dalam menjalankan mission yang Allah berikan bagi setiap kita. Percayalah bahwa Tuhan yang senantiasa akan memampukan kita. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan memohonkan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Shalom Race Generation, bersyukur kalau kita boleh memasuki minggu yang kedua di bulan ini. Kita belajar banyak tentang Agile Family, kita belajar banyak dari firman Tuhan, dan nantikan di akhir dari bulan ini, tepatnya tanggal 28 Agustus, kita akan ada Family Talk. Pembicaranya siapa, temanya apa, ya pasti menarik untuk kita belajar, explore bareng-bareng dengan public figure yang satu ini. Nantikan teman-teman info selanjutnya. Dan daftar segera untuk kita boleh memastikan diri kita ada dalam Zoom ini untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan dan explore dari apa yang Tuhan mau kita kerjakan lewat public figure ini. Teman-teman jangan lupa memberikan persembahan yang terbaik untuk setiap kita, memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan lewat QR Code yang sudah tersedia. Dan juga pastikan diri kita tergabung dalam care group di lokasi masing-masing. Update dengan sosial media kita, baik itu Instagram, baik itu official account line, dan juga YouTube channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kembali lihat lagi ibadah-ibadah yang kita terlewatkan untuk make sure diri kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan juga ada hotline Race Generation untuk kita boleh sama-sama bertumbuh. Untuk kita sama-sama boleh ada telekonseling di situ dalam situasi pandemik. Kita hamba Tuhan, Koko dan beberapa rekan-rekan hamba Tuhan menyambut teman-teman untuk kita boleh curhat bareng, untuk kita boleh saling mendoakan, untuk kita boleh sharing tentang apa yang teman-teman alami. We are welcome. Dan mari sama-sama bertumbuh hari lepas hari, week by week, year by year. Bertumbuh dalam Race Generation ini, it means adalah setiap kita mau belajar dari Race Daily Devotion, saat teduh setiap harinya untuk kita boleh diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Bagi kamu yang sudah 16 tahun ke atas yang siap untuk mengikuti kelas katekisasi, baptis, dan CD, teman-teman boleh mengikuti kelas katekisasi khusus remaja yang akan diadakan tanggal 20 Agustus sampai 5 November. Teman-teman boleh mendaftar di lokasi masing-masing sampai tanggal 13 Agustus. Nanti batas pendaftarannya. So, sekian informasi pengumuman untuk hari ini. Race Generation, rise for him. Sampai jumpa minggu depan dan God bless you.